Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih kepada tim pemuji, ya, pemusik dan seluruh yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Hari ini pelayan Tuhan dan sebagian saudara berbatik ria. Ya. Setiap minggu kelima kita berbatik ria. Ya. Batik itu pakaian tradisional yang kita harus lestarikan. Ya. Hidup batik, ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, saudara yang di rumah, shalom. Ya, saya ucapkan selamat pagi, shalom. Ya. Kita bisa beribadah, itu puji Tuhan, ya. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Rindu Kediaman-Mu. Apa judulnya? Kediaman Tuhan di mana? Di mana? Kok pelan? Nggak tahu kediaman alamatnya Tuhan di mana? Di surga. Makanya kita berdoa, Bapa kami yang di surga, bukan di Sibolga, tapi di surga, ya. Memang Tuhan bisa hadir di mana-mana, tetapi tempat kediamannya adalah di surga. Siapa yang rindu ke surga? Angkat tangan. Ya, sebagian besar rindu, ya. Jangan angkat kaki, ya. Kita semua rindu untuk tinggal di surga. Apa itu surga? Surga kalau saya boleh definisikan, boleh nggak saya definisikan? Boleh, ya, karena saya yang khotbah. Surga tempat tinggal yang sungguh indah, penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera abadi. Coba ulangi saudara sekalian. Surga adalah tempat tinggal yang sungguh indah, penuh dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera abadi. Ya. Saudara, kita memang rindu surga, tapi pertanyaannya apakah kita benar-benar merindukannya? Nah, ini menjadi perenungan kita. Kita rindu. Kalau saya tanya pasti siapa yang mau ke surga? Anak sekolah minggu akan mengangkat tangan. Saya. Kecuali satu orang nggak angkat tangan. Diulangi lagi, siapa yang mau ke surga? Saya. Guru sekolah minggu nanya, kenapa kamu nggak mau ke surga? Mama bilang abis ini pulang, nggak boleh kemana-mana. Makanya saya nggak angkat tangan. Ya. Itu anak kecil saudara sekalian, ya. Nggak ketawa ya saudara, ya. Nggak lucu kali, ya. Saudara, kalau saya tanya siapa yang merindukan surga, pasti semuanya menjawab, ya, ingin ke surga. Ya. Tapi apakah benar-benar merindukannya? Nah, kalau orang yang sungguh-sungguh merindukannya, itu punya ciri, punya tanda, punya bukti. Nah, hari ini kita akan bicara, ya. Apa tanda, apa bukti bahwa orang itu merindukan surga? Mazmur 84 ayat 1 sampai 4. Ada di PowerPoint, saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 84 ayat 1 sampai 4, terjemahan baru. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Nah, ini Bani Korah mazmurnya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jadi tempat kediaman Tuhan itu di surga itu tempat yang disenangi. Ya. Kita punya gambaran surga itu khayangan, di mana ada dewa, dewi, dan bidadari, begitu, ya. Itu bayangan kita waktu kita kecil. Itu betul. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukannya. Bayangin, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pelatarannya aja kita rindukan. Ya. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi bukan hanya merindukan tempat tinggal Tuhan, tetapi juga merindukan Tuhan sampai bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya. Bahkan burung pipit, burung apa? Burung pipit temannya burung emprit, telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, ya, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Ya. Jadi tempat yang membuat kita berbahagia. Bahkan Tuhan mengatakan burung pipit itu disediakan rumahnya, dapat rumah itu Tuhan sediakan. Nggak tahu burung pipit rumahnya seperti apa. Burung pipit itu burung yang paling murah. Ya. Harganya, ya, 1 duit dapat 2 ekor. 1 duit dapat berapa ekor? 2 ekor. 1 duit itu adalah mata uang yang paling rendah. Dapat 1 duit dapat 2 ekor. Kalau 2 duit dapat berapa ekor? Dapat berapa? 4. 1 dapat 2, kalau beli 2 duit bayar dapat 4. Alkitab mengatakan 2 duit dapat 5, saking murahnya, gratis 1. Ya. Itu Tuhan sediakan, luar biasa. Ya. Apalagi saudara dan saya anaknya, nggak yakin saudaranya. Burung pipit disediakan rumah oleh Bapa di surga, apalagi saudara dan saya. Nah, luar biasa, ya. Jadi udah mulai jelas nih, Tuhan sediakan rumah. Ya. Makanya jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi kalau Yesus bilang nggak ada tempat tinggal, Yesus akan bilang nggak ada.
Aku pergi ke situ. Pergi kemana? Ke situ, ke surga itu, ke tempat kediaman. Untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayatnya di mana? Di Alkitab. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi jelas saudara sekalian, itu Tuhan sediakan. Ya. Ada versi mudah dibaca. Ini mudah untuk kita baca karena bahasanya kita kenal lebih umum gitu ya. Versi mudah dibaca mengatakan gini. Saya akan bacakan kepada pemimpin kur ya. Dengan gitit nyanyian pujian dari keluarga Korah. Bani itu keluarga di sini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, tempatmu tinggal sungguh indah. Sungguh apa? Indah. Ada lagunya. Sungguh indah Kau Tuhan. Nah, Tuhan itu indah. Tempatnya apa lagi? Ya kalau orang Batak nyanyi, indah kali Kau Tuhan. Indah kali. Sama. Sungguh indah sama indah kali sama. Ya. Ya Tuhan, aku mau masuk segera ke dalam rumah-Mu. Ini lebih bisa kita pahami. Mau masuk segera, artinya rindu. Segera. Siapa yang mau segera masuk ke rumah Bapa di sorga? Cuma satu, saudara sekalian, dua ya saya. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Itu saudara udah pulang saudara ya. Kita semua pasti pulang, amin. Pulang itu bahasa halusnya, eufemisme, bahasa halus untuk mati, wafat, tewas. Nah kita pulangnya karena kita anaknya, pulangnya ke sana. Makanya kita mesti rindu pulang ke rumah Bapa di surga. Segera mau pulang. Tapi kalau masih belum, ya, masih ada pekerjaan yang kita harus selesaikan, tugas di ini, ya kita selesaikan. Ya Tuhan, aku mau segera ke dalam rumah-Mu. Mau masuk segera ke dalam rumah-Mu. Aku sangat rindu. Sangat apa? Rindu. 1-5. Kalau statistik sangat rindu itu 5 mentok begitu. Seluruh tubuh dan jiwaku, ini buktinya. Sangat rindu buktinya apa? Seluruh tubuh dan jiwaku berteriak supaya bersama Allah yang hidup. Jadi rindu itu begitu. Ya. Rindu itu berat. Kamu gak akan sanggup menanggungnya. Biar aku saja menanggungnya. Anak muda tahu ya. Itu ucapan siapa? Wah, Dilan ya. Rindu itu berat. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Biar aku saja menanggungnya. Ya. Rindu itu, kalau rindu kediaman rumah Tuhan, sampai tubuh jiwanya itu berontak. Ya. Itu luar biasa. Kita harus seperti itu. Kerinduan kita akan rumah Tuhan, akan Tuhan itu, bersama dengan Tuhan itu, seperti itu harusnya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Rajaku, Allahku, bahkan burung-burung telah menemukan rumah-Mu, rumahnya di rumah-Mu. Burung-burung membuat sarangnya dekat mezbah-Mu. Anak-anaknya ditempatkan di sana. Perhatikan ayat 5. Orang yang tinggal dalam rumah-Mu sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Makanya surga itu tempat yang membuat kita bahagia selama-lamanya. Makanya kalau saudara tinggal di bumi ini tidak bahagia, bukan masalah utama. Amin saudara sekalian. Ya Bapak, kalau di rumah tangga kami itu kayak perang Ukraina dan Rusia saling bom. Mana bisa bahagia? Itu sementara, amin. Jalanin aja. Begitu saudara sekalian ya. Mereka terus memuji Engkau, itu buktinya bahwa tempat itu membuat kita bahagia. Tinggal di sana itu sangat bahagia. Ya. Saudara udah mulai dapat gambaran surga tempat tinggal yang penuh kebahagiaan, ya, sempurna. Ya. Nah saudara sekalian, ada bisa next ya. Ada satu, ini saya kelompokin, ya, orang yang benar-benar merindukan surga. Ayat 3 itu jelas jiwanya hancur karena merindukan. Ya, begitu solusinya. Sampai, aduh rasanya gimana ya, pengen begitu. Di sini siapa yang pernah jatuh cinta? Gak ada saudara ya. Kalau jatuh duduk mah sering ya. Jatuh kepleset. Ya. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Itu kayak bagaimana begitu ya. Makanya betul, itu sulit dibayangkan. Ya. Bapak pernah sekali. Itu sulit ya. Kalau kita nggak ngalami, sulit itu rasanya jatuh cinta. Ini sama, jiwanya sampai hancur, merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah versi mudah dibacanya, bahkan mau segera masuk ke dalam rumah-Mu karena sangat rindu. Kalau ayat 6, jadi kita baca tadi sampai 5. Ayat 6-nya, berkat besar menjadi milik orang yang bergantung kepada kekuatan-Mu. Ya, jadi berkat besar itu bergantung kepada orang. Berkat besar menjadi milik orang yang bergantung kepada kekuatan-Mu. Nah berkat besar bukan hanya bergantung kepada orang yang memiliki, yang bergantung kepada Tuhan, tetapi yang keinginan hatinya mau memasuki rumah Tuhan. Jadi kalau saudara merindukan rumah Tuhan, itu berkat besar.
Aminnya kayak itunya menggema, amin, amin, amin. Orang yang keinginan hatinya, yang punya kerinduan untuk masuk ke rumah Tuhan, itu memiliki berkat besar. Mantep nih, saya mulai semangat nih ya, walaupun keringetan nih ya, saudara ya. Jadi itu jelas saudara sekalian. Nah, saudara berikutnya, bisa dibantu. Nah saudara, di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, itu nadanya sama. Dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi seorang mesti punya keinginan dulu ketika hidup di bumi. Keinginannya Tuhan, enggak ada yang lain. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu ada lagunya tuh. Mainnya di mana Pak? Di C. Ya. Itu lagu dari sini nih, bisa dibantu C. Ya. Dari sini. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di bumi, di surga. Jadi nggak ada yang lain selain surga. Langsung ke rapnya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Habis lenyap. Ya. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kayak beruri Pak, ya beruri Solima saudara ya. Nah saudara lihat, sekalipun daging kita hancur, habis lenyap, kerinduan kita jangan sampai hilang, amin. Semua kita akan mengalami kehancuran tubuh. Apakah karena tua, apakah karena penyakit. Tetapi kerinduan kita jangan sampai hancur. Harus tetap merindukan Tuhan, walaupun mungkin tubuh kita udah lemah. Sekalipun dagingku, karena udah ompong. Tapi tetap mesti merindukan Tuhan, amin. Kalau orang ompong nyanyi begitu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, harus merindukan Tuhan, amin. Apa buktinya? Buktinya apa? Kalau hukum itu bukan hanya kata-kata dan narasi, tetapi fakta dan bukti. Amin saudara sekalian. Nggak bisa begini ini, begini. Buktinya apa? Faktanya apa? Itu hukum, sama. Ya, hukum dosa, manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Bukti bahwa saudara merindukan Tuhan, saudara tidak lagi mau berbuat dosa, itu buktinya. Nah, biasa bicara hukum ada bukti awal. Nah, bukti awal orang yang merindukan Tuhan itu memikirkannya. Kalau orang jatuh cinta, itu memikirkannya. Selalu ingat dia, sama. Ya, bisa next. Jadi bukti awal bahwa orang merindukan Tuhan, ini lewatin tadi saya sudah sampaikan. Bukti awalnya apa? Memikirkannya, itu bukti awal. Ya. Jadi kalau saudara nggak memikirkan surga, nggak memikirkan kediaman Tuhan, tanda-tanda saudara nggak merindukan Tuhan. Tanda-tanda saudara nggak mau pulang ke rumah Bapa di surga. Ya. Kalau orang yang merindukannya, memikirkannya. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Jadi saudara yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita nggak memikirkan, ya sehari-hari tetap mesti memikirkan. Kayak saya kan mempersiapkan diri ini kan mesti dipikirkan, direnungkan. Tetapi ya pikiran kita harusnya lebih banyak perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi, lihat, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi hidup kita tersembunyi di dalam apa? Bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi artinya, namanya sembunyi yang nggak kelihatan. Ya, ditempatkan dengan hati-hati sehingga tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Kristus dalam diri kita. Paulus orang yang merindukan Tuhan, merindukan tempat kediamannya. Makanya dia bilang bagiku mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Buktinya apa? Ya, dia bilang bahwa hidupnya itu tersembunyi dalam Kristus. Artinya Kristus tampak dalam dirinya. Itu ciri orang yang merindukan Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, kita cepat aja saudara sekalian. Yang kedua saudara sekalian, bukti bahwa kita merindukan Tuhan, fokus hidupnya. Ini mirip-mirip. Ya, kalau ini memikirkan pikirannya, ya, bukannya pikirannya duit, yang di bumi. Tapi ini fokusnya, dia berfokus. Memang dia ada di bumi ini, tetapi fokus hidupnya itu surga dan kerajaannya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi bukan yang ditambahkan fokusnya, tetapi kerajaan surga. Ya.
Nanti Tuhan akan tambahkan, perlengkapi. Ya. Makanya jangan persoalkan makan minum. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus diperhatikan. Kalau kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus nggak ada dalam diri saudara, itu perkara besar bahaya saudara sekalian. Ya, fokus seperti Abraham. Abraham itu nggak fokus di bumi ini. Memang dia dipanggil ke negeri yang dia tidak tahu. Ketika dia sampai, Alkitab mengatakan dia berkemah. Dia tidak membangun gedung. Kemah itu gampang dibongkar. Kenapa? Allah merencanakan menyediakan tempat yang lebih mulia. Ibrani 11, saudara bisa baca di situ. Itu Abraham itu contoh konkret. Nah, kalau di perjanjian baru, Matius 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi harta kita bisa hilang, yang kita kumpulin bisa lenyap, ketipu. Saya pernah ketipu, ya, itu saya udah kumpulin dikit-dikit ya, namanya baru kerja, kumpulin dikit-dikit, ya, dalam bentuk dolar, kemudian dibeliin saham, dalam 2 tahun hilang katanya. Waduh, sakitnya gimana saudara sekalian? Ngumpulin dikit-dikit, $100, hilang lenyap. Istri saya udah begini diam aja tuh. Kenapa Cep? Hilang duitnya, kemana? Nggak tahu. Begitu saudara. Sampai sekarang katanya mau dibalikin. Enggak. Udah sekian puluh tahun. Itu bisa hilang, bisa lenyap. Rumah kita itu bisa ambruk kalau kita bangun beton. Ambruk juga. Jadi jelas pencuri, ya, ngangkat karat merusakannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Fokus kita di sorga. Kumpulkan itu. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Fokus kita mesti kerajaan sorga. Amin saudara sekalian. Itu ciri orang yang merindukan kediaman rumah Tuhan, sorga. Fokusnya ini bukti otentik. Lihat aja kalau orang, apalagi rumahnya mewah, 3.000 meter, ada kolam renang, ada home theater, ada lapangan tenis, ada lapangan badminton. Waduh, itu kalau masuk ke situ kayak wisata, kayak ke villa, kayak ke Disneyland. Waduh, orang yang punya rumah mewah, hidupnya nyaman, makanan banyak, bertebaran, begitu. Teman-teman pada datang, senang pesta pora. Orang yang begini, ya bisa dibelenggu oleh kekayaan. Sehingga apa? Tidak fokus, tidak memikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Nyaman. Mobil berderet-deret. Dari mobil yang sport, ya, Bentley, kemudian Rolls Royce, semua tuh. Ya. Mobil-mobil mewah. Lambo, tahu Lambo ya? Lamborghini, begitu. Jadi sesuaikan, mau pergi bajunya hijau, mobil pilih yang hijau. Wah, pergi dengan batik warna biru, mobilnya biru. Yang bajunya kuning, dasinya kuning, jasnya kuning, celananya kuning, ya. Bajunya kuning, mobilnya kuning, giginya ikut kuning, saudara sekalian. Supaya cocok begitu. Ini orang kalau nggak fokus kepada kerajaan surga, dia betah. Ku mau di sini, mau di sini. Padahal kita nggak bisa lama-lama di bumi ini. Mau tahan berapa lama? Olahraga N1, N2, N3 sampai encok. Nanti juga bengek. Termakan usia. Nggak bisa dihindari. Kita akan hancur, lebur. Tetapi kalau kita sudah mengumpulkan harta di surga, hidup yang berkenan, hidup yang saleh, Tuhan sediakan, amin saudara sekalian. Makanya kalau saudara susah di bumi ini, jangan jadi kecewa sama Tuhan. Udah jadi Kristen lama-lama, melarat tetap melarat, nggak masalah. Orang-orang mah bonafit, kita mah bonafit, boro-boro kebon, rumah aja sempit, itu bonafit. Nggak ada masalah. Sebab apa? Nanti di balik kubur, Tuhan sediakan rumah Bapa di surga. Kalau Yohanes pasal 14, itu rumah itu memakai kata Yunaninya itu mansion. Ya, mansion itu rumah besar. Saudara rumah besar? Mansion itu rumah kayak seperti istana. Ya bisa dicontohkan nggak tadi itu gambaran surga yang di ayat sebelumnya. Coba ya, lihat. Biar saudara bisa gambarkan. Karena waktu saya ketik surga, mansion, nah yang timur seperti ini. Siapa yang rindu rumahnya seperti ini? Pak, rumah saya mah RSSS, Pak. RRSS, rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saya susah sekali. Nggak ada masalah. Kalau saudara tetap setia merindukan surga, saudara disediakan tempatnya. Ini mansion. Kalau di Yohanes pasal 14 itu mansion. Mansion itu rumah besar. Sekecil-kecilnya rumahnya itu besar. Saya pernah mengunjungi rumahnya besar sekali. Ya, ada teman yang bilang, ini masuk rumah ini kalau main tak umpet 2 minggu nggak bisa ketemu. Saking besarnya. Kalau rumah saya, ya belum 1 menit juga ketemu. Sebab apa? Lo lagi ketemu. Ya deket begitu. Itu rumahnya besar. Kalau ke ruang tamu mau ke dapur mesti naik ojek gitu, saking jauhnya.
Itu rumah besar. Makanya saudara sekalian, firman Tuhan ini mengajak kita memacu kita untuk apa? Bukti yang terakhir. Bukti yang terakhir saudara sekalian bahwa kita merindukan surga adalah hidup saleh. Nah ini bukti konkret. Coba katakan konkret. Konkret itu bisa dirasakan, nyata begitu. Apa? Hidup saleh. Makanya kalau orang hidupnya nggak saleh, jahat, itu bakat masuk neraka. Ada bakat nih. Jadi Kristen bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi jahatnya na'udzubillah min dzalik. Ini bakat masuk neraka sebab apa? Ngaku, kan udah percaya Yesus, mati pasti masuk surga. Tetapi kodratnya tidak berubah. Nggak mungkin. Karena tadi surga itu tempat yang sangat indah, yang sempurna, di mana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu buah roh yang tiga pertama. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau nggak punya ini, nggak punya kasih, nggak punya sukacita, nggak punya damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu bagian dari hidup saleh. Harus kita miliki, amin saudara sekalian. Itu bukti konkretnya. Jadi bukan hanya rajin ke gereja. Orang yang rajin ke gereja belum tentu hidupnya saleh. Bisa aja karena dia tugas. 2 Petrus 3 ayat 10-12. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu, pada hari Tuhan, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan perhatikan, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi yang di atasnya termasuk rumah yang tadi kita bangga-banggakan itu lenyap. Kemana Pak? Gelap. Menurut para saintis, di Bima Galaksi ini ada yang namanya black hole. Apa namanya? Black hole, lubang hitam yang gedenya 24 besarnya itu, saking besarnya itu matahari itu seperti debu gitu. Black hole-nya besar, jaraknya 26.000 kecepatan cahaya. Itu saking besar dan luar biasa, itu hitam. Katanya itu 27 Mei 2022 yang lalu itu katanya ditemukan. Itu akan menyedot apapun karena dia karena supermasif besar, menyedot apapun. Gravitasinya yang luar biasa, termasuk bumi. Nah, saudara kan ada di bumi. Bumi sama black hole ini itu kecil seperti debu, kesedot. Seperti vacuum cleaner menyedot debu. Nah, bumi bagian dari debu. Nah, saudara tuh debu, di dalam debu itu kesedot, hilang lenyap. Tuh, ini benar. Jadi nggak ada lagi. Nah, rumah yang mewah kemana? Ya apalagi bumi aja ambles. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, itu saintis yang mengatakan, di Alkitab udah bilang begitu, hilang unsur-unsur yang di atasnya hilang. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Makanya bukti otentik bahwa kita merindukan tempat tinggal di surga. Hidup saleh itu bukti konkret, wujud nyata yang bisa dirasakan orang, bisa dirasakan keluarga, suami atau istri. Dan juga gembala bisa merasakannya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyalanya. Kan luar biasa saudara sekalian. Jadi bukti konkret bahwa kita merindukan Tuhan adalah hidup saleh. Hidup saleh ini karakter ilahi. Amin saudara sekalian. Hidup saleh ini menghadapi tantangan aniaya. Apalagi kalau kita belajar Alkitab, ya gereja mula-mula. Itu ketika mengikut Yesus sebagai Kristen, Kristianos, seperti Kristus, itu tantangannya berat, aniaya. Bisa lanjut. Alkitab mengatakan 2 Timotius 3 ayat 12. Sesungguhnya semua orang yang ingin hidup saleh dalam Yesus Kristus akan diapain? Aniaya. Mungkin kita nggak dianiaya secara fisik, tetapi mungkin dilarang sama orang tua, atau sama suami atau pasangan atau istri. Diancam segala macam, tetapi tetap hidup saleh. Amin saudara sekalian. Karena ibadah mengandung janji, bukan hanya hidup saat ini, tetapi hidup yang akan datang. Itu janji Tuhan, itu luar biasa. Nah, khotbah saya itu berhubungan dengan tema gereja kita tahun ini, membangun manusia Allah, manusia baru atau manusia Allah yang berkarakter ilahi adalah satu-satunya bukti konkret, nggak ada yang lain, bahwa kita merindukan surga. Sebab hanya orang yang berkarakter ilahi yang bisa tinggal di surga. Kalau karakternya busuk, jahat, munafik, nehi si melekete tumber jahe, nggak mungkin. Makanya perjuangan kita satu-satunya adalah mengubah hidup kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Itulah karakter ilahi. Kita harus bangun itu manusia baru kita. Bukan hanya status waktu kita percaya Yesus disebut anak Allah, tetapi keberadaannya, kondisinya harus seperti Kristus, anak Allah.
Di mana Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Baru bisa tinggal di dalam kerajaannya. Ibarat kolam air tawar. Itu hanya bisa ditinggali sama ikan air tawar. Kalau saudara beli ya di pasar ikan, di sini deket nih. Ikan laut, air asin. Taruh di situ. Apa yang terjadi dengan ikan laut, air asin itu? Apa yang terjadi? Di kolamnya, kolam air tawar. Apa yang terjadi? Mati. Harus berubah dulu kodratnya menjadi air tawar. Susah dong Pak, ya mustahil. Makanya ketika ada yang nanya, Tuhan sedikit saja kan yang diselamatkan? Yesus nggak bilang sedikit, berjuanglah untuk masuk melalui tempat pintu yang sesak itu. Banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Seperti seorang muda yang mengatakan, apa yang harus aku lakukan untuk bisa memiliki hidup kekal? Yesus berkata, apa? Ikuti hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dia berkata apa? Semua itu sudah kuturuti, secara moral dia sudah baik. Yesus berkata, kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikan pada orang miskin. Orang muda yang kaya itu apa yang dia lakukan? Dia melengos karena banyak hartanya. Makanya orang kaya sulit masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk surga daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, amin. Asal kita berjuang, Tuhan memberikan Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita bisa mengubah kodrat kita ini. Dari air tawar menjadi air anggur. Itu kan hanya Tuhan yang mengerjakan. Tapi anugerah Tuhan memungkinkan kita bisa menjadi air anggur, berkodrat ilahi. Makanya kita sendiri harus berjuang, amin. Tidak mudah. Memiliki karakter ilahi itu tidak mudah. Makanya ada aniaya itu. Tapi itu bukti konkret. Bukti nyata bisa kita rasakan. Amin saudara sekalian. Mudah-mudahan saudara bisa memahami firman Tuhan ini saudara ya. Kita rindu. Ada 3 ya, bukti bahwa kita merindukan surga. Bukti awal apa? Lupa Pak. Bukti otentik kagak inget. Kalau bukti yang konkret apalagi? Saya lupa ingatan Pak. Nyontek di sini nih. Bukti awal bahwa kita merindukan surga apa bukti awalnya? Kita memikirkan. Bukti otentiknya apa? Fokusnya. Dalam dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Kita fokus yang sempit ini walaupun sulit. Ini menuju kemuliaan, kalau ini menuju api dan maut mati. Kita setuju. Daniel pasal 12. Orang yang tidur dalam debu akan bangkit. Sebagian masuk hidup yang kekal, sebagian kengerian yang kekal. Kita masuk ke hidup kekal. Fokus kita ke situ. Itu bukti otentik. Dan bukti konkret yang tidak bisa dibantah. Orang yang merindukan surga adalah apa? Hidupnya berubah. Memiliki kodrat ilahi. Makin kelihatan, makin jelas. Tidak melukai sesama. Kalau saudara Kristen tetapi mulutnya ketika ngomong silet yang keluar. Ketika ngomong golok yang keluar. Ketika ngomong kampak yang keluar. Melukai, menyakiti. Hati-hati. Di surga gak ada yang orang seperti itu. Setan lu. Begitu, gak ada. Keluar binatang gitu. Dari semut. Semut kecil, semut merah. Semut yang besar-besar. Gak ada tuh. Itu mesti dilatih. Kesalahan itu, ibadah itu, ya, kesalahan itu mesti dilatih selama kita hidup di bumi ini. Kalau nggak bisa tinggal di sana. Kalau masih ikan air laut, tinggal di air tawar, menggap-menggap. Malaikat bilang, kita lemparkan ini ke neraka karena nggak cocok di sini. Ya, itu bukti konkretnya. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa tuh yang diingini? Ya, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.